Halo anak-anak, kita bertemu lagi di pertemuan kedua di pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ atau biasa kita sebut pembelajaran online, di mana nantinya pembelajaran ini akan bersambung pada praktikum yang akan kita lakukan atau pada pertemuan di bengkel di selanjutnya seperti itu. Nah, pada pertemuan pertama Pak Andi sudah men-share mengenai kompetensi yang akan kita pelajari, di mana kompetensi tersebut harus kalian capai di semester 1 dan semester 2. Hari ini Pak Andi tidak membahas KD lagi, karena KD-nya atau kompetensi dasarnya sudah kalian catat. Pak Andi akan membahas tentang materi pengenalan dari sistem automasi, di mana sistem automasi ini berkaitan erat dengan sistem kontrol dari suatu peralatan listrik atau peralatan industri, di mana peralatan itu nantinya akan butuh teknisi-teknisi handal seperti kalian di masa depan. Nah, ini akan mendasari beberapa hal logika-logika yang nantinya bisa membantu kalian menjadi teknisi handal tersebut. Materi yang pertama adalah pengenalan mengenai teknik kontrol dan otomasi atau otomatisasi. Kalau dari kata tersebut pasti kalian sudah mengetahui isinya atau kira-kira isi dari materinya Pak Andi apa. Lanjut kita masuk ke PowerPoint yang pertama. Pengertian otomatisasi yaitu penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak lagi memerlukan pengawasan manusia. Tentunya ini bisa dilakukan di industri kecil maupun industri besar. Di tingkat tertinggi ini adalah prosesnya otomatis full, tidak ada manusia lagi, di mana manusia cuma mengawasi dari proses tersebut. Tingkat perkembangan otomasi. Dulu otomasi belum ada, kita melakukan pekerjaan manual, apapun itu pekerjaan manual. Pak Andi mencontohkan ada di situ teknik permesinan, di mana teknik permesinan tersebut dulu kalau mau membuat suatu benda, membuat palu saja, mereka harus mengikir, mereka harus memotong, itu pun menggunakan gergaji dan kikir yang dioperasikan oleh tangan-tangan manusia. Nah, sekarang perkembangannya lebih lanjut. Ada yang menggunakan pekerjaan mekanik, di mana pekerjaan mekanik itu sudah digantikan oleh mesin, masih semi otomatis. Nah, ada yang full otomatis, di mana full otomatis ini dijalankan oleh suatu program. Jadi mesin itu sudah memiliki pikiran sendiri, di mana pikiran tersebut kita yang men-setting. Contohnya dalam mesin itu ada mesin CNC. Ini adalah mesin CNC dan ini masih semi manual, yaitu mesin bubut biasa, dan palu ini kita masih menggunakan manual, benar-benar manual untuk membuat hal tersebut menggunakan otot tangan kita. Mengapa otomasi diperlukan? Ini adalah beberapa hal. Yang pertama mengenai lingkungan. Kalau kita bekerja dengan sistem otomasi, kita tidak mempunyai masalah dengan kesehatan. Contohnya adalah kita membuat palu tadi. Jika membuat palu kita harus mengikir, berarti kita bersentuhan dengan kikir, kita bersentuhan dengan besi. Nah, ini akan menjadikan beberapa hal tidak sehat. Dan lagi jika orang yang mengerjakan pekerjaan ini tidak menggunakan K3. Kerja secara umum. Yang selanjutnya adalah bising dan melelahkan. Karena menggunakan otot tentunya lelah. Kalau kita menggunakan mesin tentunya akan lebih efisien, akan lebih presisi. Frekuensi kerja maksimum 20 per menit
Kalau ini manusia. Kalau kita membuat palu, tentu kita satu hari paling bisa buat 1 palu atau maksimal 2. Tapi jika menggunakan mesin, kita bisa membuat lebih dari itu, tergantung kemampuan mesin tersebut. Waktu kerja, kalau manusia cuma 8 jam, kalau mesin bisa 24 jam dioperasikan. Tentunya kalau 24 jam ya berarti harus ada orang yang mengawasi. Standar mutu, manusia memiliki mutu yang berbeda-beda. Jika saya contohkan tadi membuat palu, maka hasil palunya pun akan berbeda-beda. Jika membuat mesin, tingkat kepresisiannya pasti sama. Selanjutnya ada pemilihan kerja. Sedapat mungkin baik kalau mesin sebagus-bagusnya. Ketelitian kalau manusia tidak terjamin, ada beberapa manusia yang memang menjamin mutunya, tapi lebih banyak tidaknya. Kalau mesin pasti terjamin. Lari dari tempat kerja, karena beban kerja yang berat, manusia pasti, saya tidak sanggup, pasti bilang seperti itu. Kalau mesin tidak. Hal yang diperlukan untuk otomatisasi, jumlah benda kerja yang besar, kerja yang menjemukan, tempat kerja yang berbahaya dan tidak sehat, kurangnya tenaga kerja, terus produksi yang lebih murah. Inilah yang menjadi dasar kenapa manusia menciptakan sistem otomasi, membantu manusia dalam proses hal-hal ini. Elemen-elemen otomatisasi ini dicontohkan dalam suatu bor, dalam suatu mesin bor. Jadi kalau kita menggunakan tangan, berarti kita harus menggunakan tangan tersebut untuk menjepit benda kerja dan alatnya atau mesin bornya. Ini tinggal digantikan oleh suatu mesin dengan silinder atau katup magnet. Nah, menempatkan posisi kerja pada posisi yang tepat, kita dapat menggantinya menggunakan motor listrik. Bukan motor tapi motor ya. Menggerakkan peralatan kerja, kita juga dapat menggantinya dengan motor. Menggeser peralatan kerja, kita dapat menggantinya dengan motor dan silinder. Yang dimaksud silinder di sini adalah sistem pneumatik ataupun sistem hidrolik, di mana dapat memindahkan benda, menggeser benda menggunakan angin atau menggunakan fluida atau cairan. Mengontrol lubang menggunakan limit switch, mengembalikan peralatan kerja ke posisi semula menggunakan saklar pengendali atau katup, melepaskan benda kerja, silinder atau katup, dan mengawasi langkah kerja. Nah, ini menggunakan program. Nah, nantinya kita akan masuk ke dalam program ini, dimana kalau ada program berarti kita harus menggunakan konsentrasi kita untuk membuat program tersebut. Fungsi dari sistem otomasi: melihat dan meninjau, mengontrol, menentukan. Contohnya di sini adalah memeriksa dalam lubang. Nah, kalau di sini dalam sistem otomasi dia diklasifikasikan menjadi pengawasan, memikirkan, membayangkan dan menyimpulkan. Ini fungsi pengendalian dan fungsi penghubung, di mana dia menentukan langkah atau pekerjaan yang akan dia lakukan. Intinya itu. Yang selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan manual, menggeser, menempatkan ke posisi yang tepat. Di sini adalah fungsi dari pelaksanaan. Jadi di dalam sistem otomasi ada jenis fungsi 3 ini, di mana fungsi ini akan menjadi sistem yang terkendali secara otomatis oleh suatu mesin. Pengendalian dan pengaturan. Setiap perubahan proses teknis diinginkan disebut pengendalian dan pengaturan. Misalnya, kalau kita menekan saklar berarti akan ada lampu yang menyala. Jika kita memutar kran, maka ada air yang mengalir. Jika kita menekan pedal gas, kalau kita menyetir mobil, maka kecepatan akan bertambah. Kalau kita memutar knob itu seperti volume pada sound system. Nah,
kekuatan suara akan bertambah ataupun berkurang, bisa menjadi keras ataupun bisa menjadi pelan. Pada hal ini, sistem otomasi akan kita jadikan dasar dari suatu pembelajaran, di mana pembelajaran kita nanti akan terfokus pada pembelajaran FBD atau Function Block Diagram. Function Block Diagram ini kita akan memilih menggunakan ZeliusSoft sebagai programnya, dan peralatan kendalinya menggunakan Smart Relay, mereknya Schneider. Kalau di bengkel kita ada beberapa tipe dari hal tersebut. Contohnya satu tipe SR3B261FU yang akan kita pakai. Maka dari itu, logika dan kemampuan kita akan kita asah di sini untuk membuat sistem otomasi. Nah, dari rangkaian materi tersebut, dari rangkaian materi ini, Pak Andi minta ke kalian untuk mempelajari mengenai dasar-dasar sistem otomasi secara online. Kalian bisa mencari di Google, dan selanjutnya kita akan bertemu lagi langsung masuk ke materi intinya, yaitu pemrograman FBD dan beberapa dasar logika. Mungkin cukup itu dulu dari Pak Andi mengenai video ini, dan saya ucapkan selamat belajar untuk anak-anak.